Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, saya dari Prodi Akuntansi. Di ujian akhir semester 2 kali ini, saya akan menjelaskan tentang investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Di sini ada pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kejadian ekonomi yang bersifat jangka panjang dan merupakan standar hidup ekonomi masyarakat. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara, menurut Murni tahun 2016. Sedangkan pengertian investasi menurut Sunaria tahun 2003, ayat 4, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Teori tabungan dan investasi oleh Harold Domar memiliki kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tentunya ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan rendah. Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal dan modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Investasi tersebut dapat berupa penanaman modal dalam negeri atau PMDN maupun penanaman modal luar negeri yaitu PMA. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan investasi, baik investasi PMDN atau penanaman modal dalam negeri maupun PMA, penanaman modal asing, adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinu yang disebut sebagai pembangunan ekonomi. Investasi asing itu menurut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Sedangkan investasi dalam negeri menurut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Di sini ada jenis-jenis investasi. Yang pertama ada tabungan. Tabungan di sini dalam artian menyimpan uang di bank. Bank akan menyimpan uang kita dalam periode tertentu sesuai keinginan kita. Kita bebas mengambilnya kapan saja, baik itu secara langsung di teller atau melalui transaksi elektronis. Nilai dalam tabungan kita bisa cepat habis karena sering diambil untuk keperluan. Tabungan merupakan investasi paling mudah, paling tidak beresiko, namun memiliki keuntungan yang sangat sedikit. Ada resiko, ada profit. Jika resiko kecil, profit juga kecil. Mungkin malah berkurang karena kita dapat menggunakan segudang fasilitas dari bank yang memudahkan kita dalam mengatur uang sendiri. Biasanya bunga bank itu sekitar 1% per tahun. Lalu yang kedua, jenis investasi ada deposito.
Deposito adalah menyimpan uang di bank dalam periode tertentu. Uang yang sudah disimpan dalam bentuk deposito hanya bisa diambil jika sudah jatuh tempo. Jika belum jatuh tempo, maka tidak bisa diambil, maka akan ada penalti atas kesepakatan yang sudah dilakukan jika depositonya dicairkan. Investasi jenis ini memiliki profit rendah karena resikonya kecil. Lalu yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah tempat menghimpun dana secara kolektif. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh manajer investasi yang akan diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Bila mendapat keuntungan atau kerugian akan dibagi secara rata untuk para investor. Ini dapat menjadi pilihan bagi Anda yang baru memulai untuk berinvestasi. Jenis risikonya berbeda tergantung jenis risiko yang dipilih. Jenisnya adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan, reksadana saham, dan reksadana campuran. Lalu yang keempat ada obligasi. Obligasi sendiri adalah surat hutang, merupakan bukti bahwa kita memberikan hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Pihak yang berhutang akan memberi bunga untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengembalian hutang lebih dari 1 tahun. Obligasi yang paling aman adalah obligasi atau surat utang dari negara. Lalu yang kelima ada saham. Saham merupakan tawaran perusahaan kepada kita untuk menginvestasikan uang kita kepada mereka. Dengan itu, kita bisa memiliki bagian dari perusahaan tersebut sesuai dengan porsinya. Uang yang diberikan akan dipergunakan sebagai modal perusahaan tersebut untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Lalu yang keenam, ada emas. Saat ini emas mulai populer dalam melakukan investasi kecil maupun besar. Karena nilai emas selalu naik setiap tahunnya, kebutuhan orang akan emas semakin besar dan tidak diimbangi dengan produksi yang meningkat. Selain itu, emas sangatlah liquid, artinya bisa diuangkan kapan saja. Lalu yang terakhir ada properti. Properti di sini bisa dikatakan seperti tanah, rumah, ruko, dan sebagainya. Setiap lahan yang menjadi hak milik kita adalah properti, entah itu lahan yang sudah didirikan suatu bangunan atau belum. Sifat properti juga sama dengan emas, mirip-mirip dengan emas, karena semakin lama harganya semakin naik. Namun perbedaannya adalah properti tidak seliquid emas. Properti tidak bisa cepat dijual dengan harga yang sesuai keinginan. Bila akan membeli rumah di perumahan yang belum atau masih dibangun, pastikan pengembang dapat dipercaya dan adanya perjanjian yang jelas, karena ada beberapa kasus setelah kita membayar, pembangunan rumah tidak dilanjutkan yang mengakibatkan kerugian. Kesulitan investasi di bidang properti adalah biaya yang dikeluarkan sangat besar. Pengaruh investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh kaum neoklasik menekankan peranan modal yang dimiliki suatu negara. Modal yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri akan membantu perekonomian suatu negara. Investasi dalam negeri atau juga dikenal dengan nama penanaman modal dalam negeri atau PMDN dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang dengan sangat baik. Di mana jika investasi yang terjadi di dalam negeri mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurut Jufrida tahun 2016. Pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Ini mempengaruhi skenario pekerjaan, produksi, harga, pendapatan, impor, ekspor, kesejahteraan umum negara penerima, dan neraca pembayaran, dan berfungsi sebagai salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi. Menurut Hussein dan Heqiu tahun 2016. Saran untuk investasi dalam perekonomian Indonesia yang pertama, pemerintah harus memberikan perhatian yang penuh terhadap investasi dalam negeri karena peningkatan investasi di dalam negeri memberi banyak dampak yang sangat luas dan positif terhadap perekonomian Indonesia melewati multiplier effect di segala sektor. Lalu, pemerintah diharapkan lebih bersifat transparan dalam pengelolaan modal asing yang diinvestasikan investor asing,
sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat diatasi. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan fasilitas dan kemudahan dalam perizinan terhadap para investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Sehingga dengan adanya para investor asing ini akan membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi seperti masuknya tenaga ahli serta pengadaan teknologi baru ke Indonesia. Selain itu, proyek yang sedang dijalankan juga akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Itu dia penjelasan tentang investasi dalam perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.